Runtuhnya tonggak kekuasaan rezim Al-Assad di Suriah ikut menggetarkan pilar kekuatan Rusia yang selama ini diunggulkan. Karena selama ini Rusia menjadi salah satu penopang Assad dalam menghadapi serbuan kelompok oposisi selain Iran. Ketika Bashar al-Assad kabur ke Moskwa untuk mengamankan dirinya, di belahan bumi lain Donald Trump buka suara dan memaksa Rusia untuk mengakhiri perang berkepanjangan dengan Ukraina. Terlepas dari hubungan China dan Amerika Serikat, Trump menilai Beijing bisa menjadi sosok yang tepat untuk membantu mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Apa maksudnya? Bicara soal Suriah berarti berbicara soal Rusia juga. Jatuhnya kekuasaan rezim Assad menjadi hinaan bagi Rusia yang telah menyokong kekuatan Bashar al-Assad bertahun-tahun. Ada sejumlah pandangan dari pakar geopolitik di dunia terkait langkah apa yang harus diambil Presiden Vladimir Putin demi menyelamatkan harga dirinya. Namun, semua pandangan pakar itu bernada sama. Rusia harus mengakhiri perang dengan Ukraina. Sejumlah pihak menilai Putin harus mengakhiri perang dengan kemenangan. Alasannya, kemenangan Putin di Ukraina dinilai sebagai jalan untuk memulihkan citra kekuatan Rusia di mata dunia usai gagal melindungi rezim Assad. Hal itu disampaikan oleh analis politik Carnegie Russia Eurasia Center, Alexander Baunov. Namun, demi menunjukkan bahwa Rusia masih kuat, bisa-bisa Putin tergoda untuk menunjukkan kekuatan maksimalnya di Ukraina. Bisa dengan peningkatan serangan rudal balistik terbaru Rusia, yaitu Oreshnik, atau dengan serangan lainnya. Sebuah mimpi buruk untuk Ukraina. Hal itu disampaikan oleh analis Carnegie Russia and Eurasia Center lainnya, Tatiana Stanovaya. Sejumlah komentator pro-Rusia dan ultranasionalis Rusia bahkan menyarankan agar Putin meningkatkan serangannya ke Ukraina untuk menunjukkan kekuatan yang ditertawakan karena rezim Assad lengser. Nah, selain menyelamatkan citra Rusia, kemenangan dan berakhirnya perang dengan Ukraina juga akan menentukan nasib Moskwa di Suriah. Jadi, saat ini Rusia tengah berupaya mempertahankan pangkalan militer mereka di Suriah, tepatnya di Humaimum dan Tartus. Sebuah pangkalan strategis yang memiliki peran krusial sebagai penentu kekuatan Rusia di Timur Tengah. Jika Rusia tak juga mengakhiri perang di Eropa, bisa-bisa Moskwa juga ikut kehilangan pangkalan militer mereka di Suriah. Imbasnya, pengaruh Rusia di Timur Tengah bisa semakin melemah. Itu tadi pilihan pertama Putin, yaitu mengintensifkan serangan ke Ukraina untuk mengembalikan harga diri Rusia. Kira-kira apa pilihan kedua Putin? Peningkatan dan kemenangan atas Ukraina jadi salah satu jalan yang harus ditempuh Rusia. Namun, analis lain berpendapat ada alternatif yang lebih masuk akal, yaitu melalui kesepakatan damai. Artinya, baik Rusia maupun Ukraina, keduanya harus saling berkompromi untuk mengakhiri perang. Cara ini dinilai lebih masuk akal karena selama beberapa tahun belakangan, Putin gagal menjelaskan kemenangan macam apa yang harus dicapai Rusia dalam peperangan. Namun, pertentangan di antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky menjadi batu sandungan yang besar. Pasalnya, Putin pernah menyebut bahwa ia tak akan menyetujui kesepakatan apapun selama dua syarat darinya tak dipenuhi. Pertama, Ukraina harus merelakan wilayah yang dicaplok oleh Rusia. Kedua, Ukraina harus menjaga netralitas mereka dengan tidak bergabung dengan aliansi militer sekutu barat, yaitu NATO. Putin juga enggan menerima usulan untuk melakukan gencatan senjata selama setengah jam, setengah tahun, atau berapapun periodenya. Karena jika melakukan gencatan senjata dalam jangka waktu tertentu, bisa-bisa Ukraina memanfaatkan momen itu untuk memompa kembali kekuatannya. Sementara di sisi Ukraina, Zelensky tegas menolak kesepakatan damai apapun selama Ukraina harus merelakan sejumlah wilayah untuk dicaplok Rusia. Zelensky juga menolak jika Ukraina dilarang untuk bergabung dengan NATO. Terlepas dari keengganan Zelensky, Ukraina terpaksa mau tak mau harus memilih jalan damai. Hal itu tak terlepas dari dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 mendatang. Terpilihnya Trump tentu akan berpengaruh pada cara Amerika Serikat memberi dukungan pada Ukraina. Berbeda dengan Joe Biden, Trump cenderung lebih memilih Ukraina kehilangan teritori dan tak bisa masuk ke NATO dibandingkan harus melanjutkan dukungan Amerika Serikat terhadap Kiev.
Pasalnya, jika terus mendukung Ukraina, Amerika Serikat harus menggelontorkan dana yang tak sedikit dan menyebabkan tewasnya lebih banyak warga sipil maupun tentara. Tak hanya Ukraina, Trump juga mendorong agar Rusia mau melunak dan melakukan kesepakatan damai. Menurut Trump, Rusia bisa memanfaatkan salah satu mitranya, yaitu China, untuk membantu membangun kesepakatan damai dengan Ukraina. Ada sejumlah alasan mengapa China bisa memegang peran kunci dalam penyelesaian damai Rusia dan Ukraina. Pertama, China adalah salah satu mitra Rusia yang membantu negara itu di tengah terperosoknya Moskwa akibat sanksi ekonomi dari Barat. Jadi, China diharapkan bisa memberi pengaruh terhadap Rusia. Kedua, karena Putin sendiri pernah memuji China sebagai negosiator kredibel, usai Beijing mengajukan proposal 12 poin yang bertujuan untuk mengakhiri perang pada tahun 2023. Namun, Ukraina dan Barat menolak proposal itu karena tak ada poin yang secara eksplisit mewajibkan Rusia angkat kaki dari wilayah Ukraina. Vladimir Putin yang selama ini terkenal tak menoleransi tekanan apapun dari luar, ditengarai tak akan terpengaruh oleh kejatuhan rezim Asyad di Suriah, meski hal itu mencoreng citra Rusia. Di satu sisi, bisa jadi Putin semakin mengintensifkan serangannya ke Ukraina. Namun di lain sisi, dunia berharap perang Rusia dan Ukraina bisa berakhir di meja negosiasi melalui kesepakatan damai. Jika konflik terus berlarut-larut, bisa-bisa Putin atau Zelensky akan bernasib sama dengan Asyad. Kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan Putin selanjutnya? Simak dan pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.